wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu kita, Bapak Profesor Dr. Ahmad Syukri SSMAG dan Bapak Dr. Badarus Syamsi SAG MA. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan kemudian dapat bertemu kembali pada mata kuliah filsafat ilmu, di mana pada pagi hari ini Ibu Yus sebagai pematerinya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Kemudian salawat dan salam, marilah sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita, kedua kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kelak kita mendapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Yusra ini sebagai pemateri pada pagi hari ini yang akan membahas filsafat ilmu terkait aksiologi, ilmu pengetahuan dan manfaatnya bagi manusia. Pada Ibu Yus kami persilahkan dengan segala hormat. Ya, terima kasih pada moderator Pak Mahfud Triono yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan makalah tentang aksiologi ilmu pengetahuan dan manfaatnya bagi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Profesor Dr. Haji Ahmad Syukri SSMAG, kemudian Pak Dr. Badarus Syamsi SAG MAG, kemudian teman-teman yang hadir pada link Zoom hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kebetulan saya diberi kesempatan ataupun tugas di mata kuliah filsafat ilmu adalah dengan tema aksiologi ilmu pengetahuan dan manfaatnya bagi manusia. Sedih cuma berempat. Kita mulai dari latar belakang masalah. Jika dilihat dari sejarah perkembangan ilmu, peran filsafat ilmu dalam struktur bangunan keilmuan tidak bisa disangsikan lagi. Sebagai landasan filosofis bagi tegaknya suatu ilmu, mustahil para ilmuwan menafikan peran filsafat ilmu dalam setiap kegiatan keilmuan. Adapun wilayah kajian filsafat ilmu itu sendiri adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu membahas tentang apa yang ada atau tentang realita dalam alam semesta yang meliputi alam yang disebut dengan kosmos, kemudian manusia disebut dengan antropos, kemudian Tuhan dengan theosnya. Kemudian epistemologi adalah teori tentang ilmu pengetahuan yang mempersoalkan tentang kebenaran atau truth, meliputi dasar atau sumber pengetahuan, luasnya pengetahuan, kemudian metode pengetahuan dan kebenaran ilmu pengetahuan. Sedangkan kajian aksiologi adalah kajian tentang teori tentang nilai. Nilai yang dimaksud dalam kajian filsafat adalah suatu dasar-dasar nilai yang universal yang ada dalam kehidupan manusia untuk melakukan sebagai pertimbangan tentang apa yang akan dinilai. Itu adalah kajian kita di hari ini, yaitu tentang aksiologi ilmu pengetahuan dan manfaatnya bagi
bagi manusia. Kemudian kita lanjutkan. Apa itu aksiologi? Aksiologi dari segi bahasa berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu aksios dan logos. Yang aksios artinya adalah nilai, kemudian logos yang memiliki arti teori. Sehingga aksiologi diartikan teori yang mempelajari nilai yang merupakan salah satu cabang dari ilmu filsafat. Kemudian menurut Jujun Suryas Sumantri mengemukakan bahwa aksiologi itu adalah teori nilai yang kaitannya dengan sebuah manfaat dari pengetahuan. Kemudian kalau Lois Katsoff mengemukakan bahwa aksiologi itu adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya dilihat dari sudut pandang filsafat. Dari pendapat di atas dapat dideskripsikan aksiologi itu adalah salah satu cabang dari filsafat yang mengkaji atau fokus kajiannya adalah menganalisis hakikat nilai, segala hal yang berhubungan dengan kajian nilai. Itu adalah aksiologi. Kemudian nilai itu sendiri dilihat dari karakteristiknya, yaitu meliputi nilai yang membahas subjektif, kemudian praktis, dan sesuatu yang ditambah dengan objek. Itu adalah nilai yang dilihat dari segi karakternya. Kemudian kita lanjutkan dengan konsep ilmu pengetahuan. Ilmu itu berasal dari ilmu jika dilihat dari bahasa Arab berasal dari kata alima, ya'lamu ilman dengan wazan fa'ila yaf'alu fi'lan, yang artinya benar-benar memahami. Itu adalah makna dari kata alima. Kemudian ilmu dalam bahasa Inggris berasal dari adalah science. Science sendiri bukanlah bahasa Inggris, tapi merupakan bahasa serapan dari bahasa Yunani, yaitu scio dan skyr, yang artinya pengetahuan. Science itu kalau dalam bahasa Yunani atau Latinnya scientia, yang berarti pengetahuan. Sedangkan pengertian ilmu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang ilmu pengetahuan. Lianji mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan itu adalah ilmu dapat dilihat sebagai aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Kemudian ilmu pengetahuan itu bisa disebut ilmu pengetahuan jika ilmu itu dapat dilihat sebagai metode bagaimana aktivitas itu dilakukan atau cara bagaimana aktivitas itu dilakukan. Kemudian ilmu itu adalah sebagai ilmu dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan jika dia menghasilkan produk. Jadi dari aktivitas dan metode yang digunakan, maka dia akan menghasilkan kesatuan logis secara berurutan dan bersifat dinamis yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Kemudian Ziman berpendapat bahwanya dalam bukunya What is Science berpendapat bahwa ilmu pengetahuan itu merupakan kebenaran yang diperoleh melalui kesimpulan yang logis dari pengamatan empiris. Itu adalah menurut Ziman tentang ilmu pengetahuan. Dari definisi ini biasanya didasarkan pada azas induksi, yaitu bahwa apa yang kelihatan telah terjadi beberapa kali, hampir pasti sering terjadi dan dapat dipakai sebagai faktor dasar dalam membangun struktur teori yang kuat. Artinya ilmu itu artinya berdasarkan beberapa kali pengamatan dan sering terjadi, maka itu disebut dengan ilmu pengetahuan. Itu menurut Ziman. Kemudian ciri-ciri umum ilmu pengetahuan itu yang pertama adalah ilmu itu bersifat rasional. Artinya proses pemikiran yang berlangsung dalam ilmu harus dan hanya tunduk pada hukum-hukum logika. Kemudian ilmu itu bersifat objektif. Artinya ilmu pengetahuan didukung dengan bukti-bukti yang dapat diverifikasi untuk menjamin keabsahannya. Ada bukti yang mendukung, maka ilmu itu
bisa disebut dengan ilmu. Kemudian ilmu bersifat matematikal, artinya ilmu itu kerjanya adalah runtun atau runtut. Nah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu merupakan ciri yang ketiga dari ciri-ciri ilmu pengetahuan. Kemudian ciri yang keempat dari ilmu pengetahuan itu adalah bersifat umum atau universal dan terbuka. Yang dimaksud dengan bersifat umum atau universal dan terbuka itu adalah ilmu itu dapat dipelajari oleh setiap orang, bukan untuk sekelompok orang tertentu. Maka itu adalah ciri keempat dari ilmu pengetahuan. Kemudian ciri kelimanya adalah ilmu bersifat akumulatif dan progresif. Yang dimaksud dengan ilmu bersifat akumulatif dan progresif itu adalah kebenaran yang selalu dapat dijadikan dasar untuk memperoleh kebenaran yang baru. Sehingga ilmu pengetahuan itu semakin maju dan berkembang. Seperti yang kita rasakan, yang kita nikmati pada saat ini. Kemudian ada ilmu yang bersifat communicable, yang artinya ilmu itu dapat dikomunikasikan atau dibahas bersama dengan orang lain. Itu adalah ciri-ciri ilmu secara umum. Kemudian kita berikutnya kajian aksiologi ilmu pengetahuan, dibagi dua, ada etika dan estetika. Kita mulai dengan etika dalam ilmu pengetahuan. Kita lihat secara bahasa, etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti watak dan kesusilaan. Etika itu berkenaan dengan nilai baik atau buruk perilaku manusia. Etika dapat juga diartikan sebagai sistem nilai dalam kehidupan manusia, baik secara individu ataupun anggota masyarakat, untuk menjadi pegangan dalam mengatur perilakunya. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, etika itu dirumuskan dalam 3 makna, yaitu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, hampir sama dengan kosakata etika secara bahasa. Kemudian bahwasannya ilmu itu, etika itu adalah kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Kemudian yang ketiga, nilai itu mengenai benar dan salah yang dianut oleh anggota masyarakat. Itu adalah kajian etikanya, kemudian arti etika secara bahasa. Kemudian Burton berpendapat etika itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Ada 3 yang dikemukakan oleh Burton tentang etika. Yaitu pertama, etika digunakan dalam artian nilai-nilai atau norma yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok dalam mengelola tingkah laku. Dalam mengelola tingkah lakunya. Kemudian yang kedua, etika digunakan dalam artian kumpulan azas atau nilai moral. Yang dimaksud di sini adalah kode etik. Misalnya akan berbeda kode etik di advokat dengan PGRI, kemudian kode etik ID dan lain sebagainya. Setiap organisasi atau kelompok masyarakat mempunyai kode etik tersendiri. Kemudian yang ketiga adalah etika digunakan dalam artian ilmu tentang yang baik dan buruk. Artinya etika di sini sama dengan filsafat moral. Etika disebut juga dengan filsafat moral. Itu adalah pendapatnya Burton tentang etika. Kemudian etika mempunyai jenis. Etika itu dibagi kepada 2 jenis. Yang pertama etika deskriptif, kemudian kedua etika normatif. Etika deskriptif itu berbicara mengenai fakta yang ada, yaitu mengenai nilai atau pola perilaku yang terkait dengan situasi dan realita konkret yang membudaya, misalnya tentang sikap orang dalam menghadapi hidup ini, kondisi-kondisi yang memungkinkan manusia bertindak secara etis. Kemudian etika normatif, yaitu berusaha menetapkan sikap dan pola perilaku yang seharusnya atau ideal yang harus dimiliki oleh manusia. Kemudian berikutnya, aliran-aliran dalam aksiologi yang membahas tentang etika. Jadi dalam etika itu ada alirannya. Di sini ada 3 yang dikemukakan. Pertama, aliran hedonisme. Pengembang dari hedonisme ini adalah Epicurus.
pada tahun 2017 sampai tahun 3401 sebelum Masehi. Aliran Epikurus ini melihat bahwasanya yang dimaksud dengan nilai itu adalah kenikmatan, pleasure atau kenikmatan. Aliran ini mementingkan nilai, dia dianggap suatu kebaikan jika mengandung nilai kenikmatan. Itu menurut aliran hedonisme. Kemudian kalau utilitarianisme, yaitu tokohnya adalah Jeremy Bentham yang muncul pada tahun 1748 sampai 1832 beliau. Kemudian ada John Stuart Mill yang hidup dari tahun 1806 sampai 1873. Menurut aliran utilitarianisme bahwasannya suatu nilai itu akan disebut baik jika mempunyai kegunaan, jika ada kegunaannya, maka ia disebut baik. Maka disebut dengan kebaikan. Kalau pragmatisme menurut pragmatisme adalah sesuatu nilai itu akan berguna atau bermanfaat bagi kehidupan manusia di dunia. Itu aliran-aliran yang ada di dalam aksiologi kajian etikanya. Kemudian berikutnya kita masuk ke kajian estetika. Bagian aksiologi kajian berikutnya adalah kajian estetika. Estetika dalam ilmu pengetahuan, estetika itu jika dilihat dari arti kata estetika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu estetik yang berarti pengamatan, pemahaman intelektual, dan pengamatan spiritual. Dari pengertian di atas dipahami estetika adalah ilmu yang membahas bagaimana tentang keindahan dapat terbentuk serta bagaimana dapat merasakannya. Jadi kajian estetika adalah kajian keindahan, kajian etika adalah kajian baik dan buruk atau kebaikan. Kemudian George R. Terry mengemukakan pendapatnya tentang estetika adalah art is personal, creative plus skill and performance. Yang dimaksud adalah seni adalah kekuatan pribadi seseorang yang kreatif ditambah dengan keahlian yang bersangkutan dalam menampilkan tugas pekerjaannya. Estetika biasanya disebut juga dengan filsafat keindahan atau disebut dengan philosophy of beauty. Itu adalah tentang pengertian estetika. Kemudian ruang lingkup estetika. Ruang lingkup estetika itu dibagi pada dua bagian. Estetika filsafati, kemudian sama estetika ilmiah. Yang dimaksud dengan estetika filsafati adalah yang mengkaji filsafat keindahan atau disebut dengan philosophy of beauty, filsafat cita rasa, filsafat of taste, filsafat seni, philosophy of art, dan filsafat kritik, philosophy of criticism. Estetika dalam hal ini banyak membahas hakikat dari akar ilmu seni, hasil perenungan, bukan dari eksperimen atau dan pengalaman lahiriah. Kemudian estetika ilmiah cenderung mengacu pada ilmu pengetahuan mengenai kesenian, keindahan, ataupun estetika. Itu adalah kajian kita di hari ini. Adapun yang dapat diambil kesimpulan bahwasanya ilmu itu bersifat netral pada dasar epistemologi. Artinya ilmu itu tidak berpihak kepada siapapun, yang hanya berpihak kepada kebenaran yang nyata. Secara ontologis, aksiologis, manusialah yang menentukan atau menilai baik atau buruk, indah atau tidak indahnya sesuatu. Manusialah menentukan sikap mengkategorikan nilai-nilai tersebut. Nilai yang dimaksud adalah bisa nilai kegunaan jika dikaji dalam estetika. Kegunaan kita melihat apakah kebaikan kegunaan akan mendatangkan kebaikan, maka dia disebut estetika, disebut dengan filsafat estetika atau kajian estetika. Kemudian jika dia melihat adalah baik dan tidak baiknya, maka itu adalah kajiannya etika. Itu adalah kesimpulan yang dapat diambil, yang bisa disajikan untuk sementara.
Terima kasih. Kita kembalikan waktunya kepada moderator. Silakan Pak Mahfud Triyono. Oke, terima kasih Ibu Yus yang sudah memaparkan dengan baik tentang aksiologi ilmu pengetahuan dan manfaatnya bagi manusia. Ya, jadi mungkin rekan-rekan semuanya itu sudah bisa memahami tentang aksiologi ilmu pengetahuan ini, dan untuk mempertajam ini semua, mari sama-sama kita untuk berdiskusi, dan kami persilahkan pada teman-teman semuanya untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, kami persilahkan. Silakan, siapa dulu? Ustaz Wahyudi. Ya, selamat datang Pak Doktor. Ya, dilanjutkan ya, saya sambil mendengar karena ini ada saya buka dua Zoom ini. Iya, siap. Yang satunya rapat penyelesaian studi mahasiswa Dabo ini. Insya Allah saya sambil mendengar, nanti di akhir diskusi insya Allah saya bisa ini ya menambah sedikit penjelasan ya. Silakan lanjutkan Pak ya. Ya, terima kasih Pak Dokter. Ya, baik teman-teman semuanya, kita lanjutkan. Bagi yang mau bertanya, kemudian ngasih masukan dan sebagainya, silakan. Kami persilakan. Ustaz Wahyudi. Silakan, mohon maaf tidak bisa ini menampilkan kameranya karena kameranya terbelik. Pak Supri. Ya, Pak Mahfud. Siap. Ya. Halo. Ya, silakan. Ya, baik. Kami mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Yus tadi tentang aksiologi itu. Ada dua hal yang menurut kami dipotret secara agak menarik. Pertama soal etika, yang kedua estetika. Tadi ada etika bicara soal hedonisme bahwa ukuran dari baik itu adalah bila mengandung unsur kenikmatan. Kira-kira gitulah gambarannya kan. Ya. Bila mengandung unsur kenikmatan. Ini menurut saya penting juga untuk dipotret. Sekali lagi ini penting juga untuk dipotret dari sisi etika Islam. Kalau tidak keliru itu ada Rahib Al-Isfahani, itu ad-dar'iyah ila makarib syar'iyah, dia menyebutkan bahwa baik dalam Islam itu bukan soal kenikmatan, tapi unsur nafi, unsur manfaat. Sesuatu itu dianggap baik bila mana ada unsur manfaat. Sesuatu itu dianggap baik bila mana ada unsur keindahan dalam pandangan Tuhan. Sesuatu itu dianggap baik jika ada unsur adalah atau unsur keadilan. Jadi sebab kalau kita memotret atau melihat ukuran dari baik itu dari hedonisme atau hedonisme tadi, maka ini kan buat Islam menjadi agak prihatin. Maka wajar saja kalau kemudian orang-orang di negara barat misalnya, atau termasuk penggagas dari etika hedonisme tadi, itu wajar saja kalau saya tidak keliru nih, dulu pernah belajar, kalau tidak keliru ya justru pencetus gagasan hedonisme itu matinya itu di gua atau mati bunuh diri, karena itu tadi dia mengukur baik itu kalau kesenangan saja, kenikmatan saja, dan itu memang agak berbeda dari etika Islam. Maka penting juga mungkin disorot bagaimana etika filsafat Islam melihat nilai-nilai etis itu, yang tentu ini pasti akan sangat bertentangan. Kemudian yang kedua ya tadi soal estetika juga. Nah ini menarik juga. Kalau orang seperti kita pernah bahas kemarin, kalau orang di Bali atau di Barat cuma, maaf ngomong itu, cuma pakai pakaian bikini, itu kan persoalannya bukan persoalan
ketauhidan, bukan persoalan syariah. Jadi bisa saja orang wajar saja kalau kemarin ramai pernah diperdebatkan ketika ada lukisan perempuan cantik, orang bilang itu seni. Maka ketika seni dia tidak melanggar pornografi. Nah, ini kan kaitan dengan undang-undang pornografi di daerah yang ternyata itu dianggap seni, maka itu ada nilai estetika, maka itu tidak ada masalah. Tapi Islam kan tidak seperti itu. Jadi estetika dalam Islam itu kan juga tidak sesederhana itu. Nah, itu karena ini sudah masuk seperti ke dalam substansi filsafat, soal aksiologi tadi. Jadi khawatir kita juga kalau misal kita tidak memotret dari sisi bagaimana pandangan filosof Muslim tentang etika dan estetika itu, sehingga kita punya gambaran dua sisi. Oh, ini etika, atau ini etika menurut filosof Barat, ini etika menurut filosof Muslim. Nah, dari sana kita akan ketahui bahwa ini sangat berbeda, supaya ini kan kaitan dengan diskusi-diskusi kita. Saya rasa itu dulu, Bu. Mungkin nanti teman-teman yang lain bisa menambahkan atau mengembangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Wahyudi. Ini pertanyaannya sangat tajam sekali. Ini muqarin ya, perbandingan ya. Bagaimana kemudian etika dan estetika menurut filosof Muslim dan filosof Barat gitu kan. Jadi ada perbedaan-perbedaan, dan mungkin apakah ada titik temu ya dari dua filsafat yang berbeda ini ya. Kepada Ibu Yus ya, mungkin silakan untuk menjawabnya. Iya, terima kasih. Mohon maaf Pak Wahyudi, saya tidak menampilkan kameranya karena memang ada beberapa masalah tadi tidak terselesaikan. Jadi agak miring kameranya itu tadi. Jadi kemudian saran yang dikemukakan oleh Pak Wahyudi, salah satunya adalah saran cukup menarik memang. Sebenarnya sudah ingin dibahas, ada dibahas di dalam makalahnya, tapi tidak ditampilkan memang di PPT-nya. Ada memang kalau kita lihat kajian pendapat hedonism, kemudian utility gitu, melihat keindahan, artinya etika itu dilihat dari segi keindahannya seperti apa, kemudian dilihat lagi dari pragmatisnya. Memang kalau kita hubungkan dengan kajian keislaman maka akan tidak sampai itu, maka munculnya yang orang menurut kita itu adalah pornografi, yang seperti contoh yang Pak Wahyudi sebutkan, tapi menurut orang seni maka itu bukan bentuk pornografi, itu adalah bentuk seni atau estetika keindahan. Nah, memang di dalam makanya saya setuju yang dikemukakan oleh Pak Wahyudi itu, masalahnya memang belum ada yang diangkat di dalam makalah tentang itu. Saya coba bahas sedikit, barangkali bisa menjawab pertanyaannya Pak Wahyudi, karena tidak disampaikan di dalam PPT-nya. Saya hanya mengambil sedikit saja, melihat teori nilai dalam pandangan Islamnya. Jadi dalam pandangan Islam itu setiap nilai yang terdapat di dunia ini mengandung nilai-nilai yang telah diberikan Allah. Artinya kita hanya menikmati saja nilai-nilai tersebut. Nah, nilai tersebut manusia yang menentukan sendiri, oh ini tidak baik, kajiannya tatarannya seperti ilmu tadi, kajiannya tatarannya netral saja melihat, karena tidak dihubungkan dengan kajian agamanya. Nah, ya itu adalah menurut Islam, bahwasanya di dunia kita mengandung nilai-nilai yang telah diberikan Allah. Sebenarnya nilai-nilai yang telah diberikan Allah itu bagaimana manusia melihatnya secara baik, nilai-nilai itu menghubungkan dengan tadi yang dibilang, jika dalam kajian syar'i, misalnya kajian kita lah agama Islam, melihat yang namanya pornografi itu adalah mengapa disebut pornografi, karena kalau dihubungkan dengan menutup aurat, tidak menutup aurat salah satunya.
Menutup aurat dalam kajiannya Islam pastinya tidak memperlihatkan bentuk tubuh, dalam artian tidak memperlihatkan lekuk tubuhnya. Dan ada juga yang berjilbab dengan kajian jilbabnya, kajiannya artinya masih memperlihatkan keindahan di situ, keindahan dari artian dalam memperlihatkan bentuk tubuhnya. Itu jika kita lihat dari konteks itu tadi ya, pornografi yang kita kaji dari aspek keindahan dan kajian keislamannya. Namun saya tidak punya ilmu yang memang mumpuni untuk membahas itu secara baik karena memang belum ketemu bukunya, itu pertama. Jadi itu kelemahan yang saya miliki. Punya ada idenya untuk menulis di dalam itu karena ketika dibaca itu saya cukup tertarik juga seperti Pak Wahyu disebutkan tadi. Kenapa kita hanya melihat tatarannya, hanya melihat oh ini indah, ini tidak indah. Mengapa tidak dihubungkan dengan kajian filosof Muslim gitu? Nah, iya sebenarnya itu mau dikaji, tapi tidak punya buku, belum ketemu, barangkali belum ketemu karena kurang rajin mencari bukunya, kurang rajin juga membaca bukunya. Itu salah satunya. Dan itu nanti akan saya coba masukkan di makalah ini, walaupun ada tatarannya masih tataran sifatnya umum, melihat nilai dalam konteks keislaman itu adalah bahwasanya Islam itu melihat setiap nilai yang terdapat di dunia ini mengandung nilai-nilai yang telah diberikan Allah. Allah yang memberikan nilai-nilai tersebut terhadap ciptaannya. Ciptaannya salah satu kita sebagai manusia adalah ciptaannya yang dapat menentukan sesuatu itu mempunyai nilai atau tidak tergantung kepada manusia sebagai hambanya atau khalifah bil ard. Dalam Islam, sesuatu yang diciptakan Allah itu mempunyai nilai yang baik atau mulia, bermanfaat bagi manusia. Tidak ada satupun ciptaannya yang di dunia ini yang tidak mengandung nilai yang baik. Nah, itu jika dilihat dari konteks keislaman yang di situ. Jadi penekanannya adalah di situ, dimunculkan dalam surat Ali Imran ayat 110. Itu dia jika dihubungkan dengan, cuma memang belum dapat tentang kajian nilai dari sudut pandang filosof muslimnya. Nanti saya akan coba carikan itu. Kemudian menarik juga ketika bicara, ada juga orang bicara nilai itu berdasar perspektif atau pandangan masing-masing orang atau kepentingan seseorang. Makanya sesuatu itu, nilai itu akan menjadi subjektif. Makanya ada kajian tadi di awal bahwasanya nilai itu akan menjadi subjektif kalau manusia yang menilainya. Artinya dia akan bernilai jika ada orang yang menilainya. Jadi sesuatu tidak akan bernilai jika tidak ada yang menilainya. Siapakah yang menilai? Nah, itu manusia. Itu disebut dengan nilai itu bersifat subjektif itu tadi. Kemudian nilai itu ada objeknya. Objeknya boleh sama, misalnya Pak Wahyudi punya objek yang sama, saya punya objek yang sama tentang, kemudian Pak Mahfud juga siapapun yang ada di dalam ini punya objek yang sama, misalnya kita lihat tentang poligami gitu. Akan berbeda kita melihatnya karena kita punya sudut pandang yang berbeda juga melihatnya. Barangkali saya akan melihatnya akan berbeda dan tentang poligami itu seperti apa. Kemudian Pak Wahyudi juga berarti bisa melihatnya juga berbeda dengan sudut pandang Pak Wahyudi yang kemudian juga Pak Mahfud seperti itu. Maka itulah yang dimaksud dengan nilai itu ada objeknya sama tapi pendekatan ataupun perspektifnya akan berbeda di setiap orang tergantung kebutuhannya. Kemudian ketika kita ajukan poligami itu dalam kajian orang orientalis, maka akan berbeda juga kan mereka melihatnya kajiannya. Bisa jadi memotong-motong ayat sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu jika kita lihat dari nilai, perspektif nilai yang disebut dengan ciri-ciri nilai itu seperti apa. Itu jika dihubungkan dengan kajiannya Pak Wahyudi menyebutkan tadi tentang pornografi, ataupun saya menyebutkan contohnya adalah tentang poligami itu. Jadi memang sudut pandangnya akan berbeda, dan memang itu menarik dikaji jika kita harus membandingkan antara filosof Muslim dengan filosof Barat mengkaji tentang nilai itu tersebut. Tapi ada juga kata mutiara yang menarik yang sebenarnya sudah disampaikan oleh Umay waktu di makalah minggu lalu, bahwasanya saya juga tidak hafal. Coba kita lihat kata mutiara yang disampaikan oleh
Einstein itu bahwasanya ilmu tanpa agama itu akan buta, kemudian agama tanpa ilmu itu akan lumpuh. Jadi maknanya cukup dalam di situ, bahwasanya memang kita memandang sesuatu keindahan ataupun baik buruk itu harus dalam konteks agama, itu penting gitu. Jangan tataran akal saja atau rasional saja, itu jika dihubungkan dengan itu. Terima kasih atas masukannya Pak Wahyudi. Walaupun tidak bisa menjawab seutuhnya dari pertanyaannya Pak Wahyudi, itulah yang saya pahami dari tema kita hari ini. Nanti saya coba cari lagi tentang buku-buku yang kajian filsafat dari filosof muslim tentang aksiologi atau nilai dari para filosof muslimnya. Itu dia, kita kembali ke moderator. Silakan Pak Mahfud Triono. Tapi saya coba juga lah kameranya, saya agak susah. Ya, silakan Pak Mahfud Triono. Ya. Iya. Saya kameranya tidak menarik, miring, jadi agak susah ngomong. Penanggap kedua itu saya sendiri, Bu. Saya mau tanya. Oh iya, silakan. Moderatornya lagi banyak kerjaan. Silakan Pak Supriyadi. Kalau berbicara etika itu kan artinya bicaranya nilai. Kalau nilai itu artinya value. Kalau bahasa Indonesia value. Kalau etika bukan nilai, aksiologi nilai, etika itu moral, akhlak. Ya, jadi aksiologinya nilai, moral, akhlak, norm atau norma. Value added atau nilai tambah. Ya. Nah, sebenarnya kalau Supri melihatnya itu kalau bicara tentang ini sama kayak Pak Yudi tadi, jadi nilai itu adalah bagian dari kebebasan kita berekspresi. Iya. Dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi ketika kita bebas berekspresi, kita bebas untuk melakukan segalanya di dunia ini, akan ada kebebasan juga orang lain. Nah, antara kedua-duanya, antara kebebasan kita dan kebebasan orang lain itu dibatasi dengan nilai. Nah, nilai sebenarnya dia bisa nilainya 9, bisa nilainya 10, itu tergantung siapa yang mau ngasih nilai. Nah, mungkin ya kan begitu, Bu ya? Apa bukan, Bu? Ya kalau misalkan saya mau bebas-bebasnya, orang mau misalkan melakukan perbuatan yang semau gue, tapi dia tidak melihat juga bagaimana kebebasan orang lain, maka yang terjadi adalah ketimpangan dalam nilai itu, ketimpangan dalam norma-norma yang ada. Artinya memang kita dibatasi oleh kebebasan kita, itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Nah, mungkin ini agak berbeda dengan ketika kita berpikir kita ada ini. Kalau kita berpikir kita ada, itu bukan bagian dari nilai, tapi bagian dari eksistensi kita di dalam hidup itu. Oh, ternyata kita baru eksis kalau kita berpikir dan kita ada. Nah, tapi kalau misalkan masalah nilai, berarti kita batasan orang lain yang itu menjadi acuan atau perbandingan antara kita sama orang lain itu. Mungkin seperti itu. Itu seperti apa, Bu? Saya masih bingung. Bingung ya, Pak. Ya, terima kasih. Silakan Bu Yus. Silakan Bu Yus. Mohon maaf tadi terlempar Bu Yus. Oh, kelempar ya Allah. Terlempar dari dunia Zoom meeting ya kayaknya. Ini pakai HP. Iya, sekarang sudah ke dunia Zoom meeting ya. Terima kasih Pak Mahfud Triono dan terima kasih Pak Supriyadi. Sebenarnya kajian kita hari ini adalah aksiologi, ilmu pengetahuan. Yang mau dilihat itu adalah bagaimana nilai perkembangan ilmu pengetahuan itu sebenarnya. Bagaimana kita melihat, misalnya kita punya ilmu gini, contohnya kita yang gampang menilainya adalah nilai ilmu pengetahuan itu kita mau lihat ketika Gunung Merapi meletus misalnya. Nah, Pak Supriyadi melihatnya seperti apa?
Kebaikan-kah yang muncul atau keburukan-kah yang muncul? Keindahan-kah yang muncul atau ketidakindahan yang muncul? Nah, itu sebenarnya yang ingin kita mau lihat kalau dalam pandangan ilmu pengetahuan bagaimana kita menilai sesuatu itu. Itu yang pertama. Ada orang menilainya itu adalah bentuk keindahan jika dilihat dari sisi seni gitu kan. Jadi kalau orang yang memang punya kajian ilmu tentang seni artinya mereka bisa mengaplikasikannya, bisa membuat satu bentuk seni dalam bentuk kita lihat karya lukisan, maka mereka bisa melukis keindahan dari letusan gunung berapi yang abunya yang berterbangan seperti itu. Nah, kita akan melihat dia dari sisi yang lain gitu. Sisi yang lain akan terjadi adalah dampaknya apa dari segi ilmu pengetahuan. Misalnya dari segi perekonomian akan terjadi artinya tidak terjadinya regulasi akan terhentinya perekonomian pada saat itu. Kemudian apa sisi buruknya? Masyarakat menjadi tidak punya tempat tinggal gitu. Nah, itu kita melihat dari aspek-aspek keilmuan, nilai yang muncul dari hal tersebut. Kemudian itu kajiannya adalah kajian etika. Jadi aksiologi memang kajian nilai value yang maksud Pak Supri tadi. Kemudian mereka membagi value itu kepada dua bagian. Saya membahasnya ada dua bagian, yaitu etika dan estetika. Etika itu kajiannya value, melihat baik atau tidak baik gitu loh. Kebaikan itu baik, sesuatu ilmu itu baik dari sudut pandang apa? Jika dia bermanfaat. Tidak baik jika dia tidak bermanfaat. Kemudian kalau estetika melihat keindahan. Keindahan itu dilihat dari indah atau tidak ilmu kajiannya. Itu jika kita melihat value-value yang ada di aksiologi itu dibagi dua, yaitu kebaikan dan keburukan, atau keindahan dengan tidak keindahan. Itu Pak Supriyadi. Saya matikan kameranya Pak Supriyadi, saya pusing lihatnya karena agak berbeda dengan bapak-bapak yang lainnya. Yaitu Pak Supriyadi, jika melihatnya, atau kita bahas yang gampang, kita pernah bahas tentang nikah siri. Kita bahas tentang nikah siri, itu menarik juga dibahas bagaimana kita melihat jika nikah siri itu dari sudut pandangnya Pak Supriyadi akan pasti berbeda dengan sudut pandangnya saya. Itu pertama, itu juga bisa dilihat, kita melihat ilmu tentang nikah siri itu, bagaimana kebaikannya dan bagaimana keburukannya. Itu jika dilihat dari etikanya atau normanya, adakah normanya gitu. Kalau kita lihat secara agama, nikah siri itu sah kan sebenarnya gitu. Secara agama sah, karena sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku mereka menikah. Nah, itu dia yang mau kita kaji adalah yang seperti itu. Begitu Pak Supriyadi, kira-kira semakin pusing Pak Supriyadinya? Ya, gimana Pak Supri? Semakin pusing ya Pak Supri. Makin pusing, apalagi ditambah dengan suruh. Kalau nikah siri ini sebenarnya konteksnya iya, masuk kajian-kajian kita, maju ke kajian aksiologi masuk. Oh, masuk ya Bu. Dari sisi apa maksudnya Bu? Norma, etika. Kalau nikah siri memang tidak bernorma gitu atau gimana? Ya makanya setiap orang, tadi kan ciri-ciri yang namanya satu nilai, sesuatu itu bisa disebut bernilai jika subjektif. Artinya suatu ilmu itu kan netral sifatnya. Dia akan ada penilaian, akan bernilai, bermanfaat, tidak bermanfaat, indah, tidak indah, jika ada orang yang menilainya. Jadi kalau tidak ada orang yang menilai kan, maka dia akan netral, seperti itu saja. Nah, itu maksudnya dia akan bernilai menjadi nilai subjektif, atau kita lihat lagi ya di PPT-nya tadi ada subjektif. Artinya dia akan bernilai jika ada orang yang menilainya. Jika ada manusianya, maka dia akan memberi nilai, oh ini tidak baik, ini tidak sesuai dengan norma. Misalnya contohnya tadi ketika bicara pornografi. Kan ada manusia yang menilainya. Kalau tidak ada manusia, pornografi sah-sah saja kan? Gitu. Kalau tataran ilmu ya, tataran ilmu atau epistemologi, tatarannya akan netral. Kalau menurut ilmu pengetahuan itu nilai itu netral, ilmu itu netral. Tapi dia akan bernilai jika subjektif, arti ada orang. Jadi kalau tidak ada orang maka tidak ada manusia, maka tidak ada penilaian baik dan buruk.
Misal kita melihat tadi pornografi, sudut pandangnya orang seni itu sah saja karena kajiannya kajian seni. Tapi kalau sudut pandangnya agama kita, maka itu tidak dibenarkan. Kalau menurut ketentuan agama Islam, maka itu tidak dibenarkan pornografi. Nah, itu namanya bahwasanya ilmu itu akan diberi nilai jika ada manusia yang menilai, atau disebut ilmu itu bersifat subjektif. Kemudian ilmu itu bersifat objek, ditambah dengan objek. Objek artinya kita punya objek yang sama, artinya materi yang sama. Misalnya tadi pornografi, saya akan lihat berbeda, para seniman akan melihat berbeda juga sesuai dengan sudut pandang atau pendekatan mereka masing-masing. Nah, itu yang dimaksud tadi itu. Paham Pak Supriyadi, jangan kerut keningnya semakin tebal loh. Kira-kira paham tidak sampai di situ? Nah, kita coba lihat. Paham Pak Supri? Belum. Tapi nggak apa-apa, Ustaz. Mungkin ada teman-teman lain mau memberikan masukan atau tanggapan, boleh. Ya baik, kepada teman-teman semuanya, mungkin ada yang mau nambahkan. Ustaz Doni, ini lagi hangat ini perbincangan Pak Doni dengan Pak Supri dengan Bu Yus. Lagi apa? Lanjut aja dulu. Dah, kita ulang lagi Pak Supri. Walaupun Pak Supri belum paham, biar sampai kita paham berdua. Minimal kita berdua. Ya Pak Supri, kita bahas lagi aksiologi. Aksiologi itu dalam konteks artinya disebut dengan value, yang maksud Pak Supri tadi, value atau nilai. Jadi kajian aksiologi itu mengkaji, menganalisis tentang nilai. Nah, aksiologi itu dibagi lagi dua, yaitu etika dan estetika. Etika itu menilai baik dan buruk. Estetika itu menilai keindahan dan tidak keindahannya. Jadi indah atau tidak indah itu kajian estetika. Sedang kajian baik dan buruk itu adalah kajian etika yang Pak Supri bilang ada norm gitu tadi kan ya. Kajian norma gitu. Nah, value itu aksiologi. Arti dari aksiologi itu adalah value. Value itu akan muncul, nilainya akan muncul baik dan buruk, atau Pak Supri bilang 8, 9, 10 gitu kan. Maka kalau kita kategorikan angka, dikuantitatifkan rentang 10 sampai 7, maka disebut kategori baik. Nah, itu sudah masuk kajian etika. Karena Pak Supri sudah menentukan bahwasanya baik itu adalah di angka 7, 8, 9 sampai 10. Kemudian di angka 1 sampai 6 adalah kajiannya buruk. Nah, itu udah wilayahnya kajian etika, baik dan buruk dalam konteksnya Pak Supri gitu. Dalam konteksnya guru memberi nilai berbentuk angka atau disebut dengan kuanti, angka-angka. Nah, itu dia. Itu jika dilihat nilai dalam kajian aksiologi dalam kajian etikanya. Dah itu Pak Supri? Iya. Terima kasih Pak Supri. Nanti bisa Pak dosen pengampu yang akan mempertajam penjelasannya. Ya, itu dia Pak Mahfud Triyono. Oke, terima kasih Bu Yus. Ya mudah-mudahan Pak Supri tidak semakin bingung gitu kan. Lihat saja kerut keningnya. Berapa kerutan di kening Pak Supri? Saya menilai Pak Supri tidak paham karena indikatornya adalah kerutan-kerutan yang ada di keningnya. Jadi saya menilai Pak Supri tidak paham melihat dari indikasinya di kerutan di kening. Wah, gitu ya Pak Supri. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan lagi ya, atau saran lagi. Pada yang lainnya dipersilahkan. Jadi aksiologi itu apa sebenarnya, Ibu? Nilai artinya. Aksiologi itu nilai. Kalau value. Kalau ontologi apa ontologi? Oh iya, bentar aku cari. Aku punya kayaknya arti ontologi. Bentar. Aku juga nggak itu nggak hafal Pak Supri.
biar maksudnya kita aksiologi itu kan nilai ya. iya bahas tentang nilai. Kemudian Di tulisan aku kemarin itu kan bahasnya tentang itu juga tuh kan tentang nilai kan, tentang iya. aksiologi. Saya ditanyalah oleh Pak Dr. Muhammad Rusdi itu. Ini kan berarti kajiannya tentang nilai ya katanya gitu kan waktu aku presentasi itu. Ya aku jawab aja iya gitu. Padahal kan aku juga bingung tuh gimana sebenarnya. Maksudnya dari konteks apa gitu. Karena memang kalau bicara tentang filosofi itu sendiri kan sebenarnya adalah bagian dari ilmu ketika dia berulang-ulang, nilai itu berulang-ulang baru dikatakan filsafat. Tapi kalau dia cuma ujuk-ujuk, nah itu nggak bisa juga dibilang itu bagian dari filsafat atau ontologi tadi nilai tadi. Jadi nilai itu mestinya kan ada kecenderungan yang bisa dilakukan atau memiliki syarat-syarat. Jadi syarat-syaratnya itu antara adalah bisa setiap orang melihatnya dan menjawabnya itu adalah A gitu. Ketika orang bilang A, yang lain bilang A, yang A, maka itu baru namanya bisa dikatakan masuk dalam ilmu. Karena kita bicara tentang filsafat ilmu. Tapi kalau ibu ujuk-ujuk bilang cuman apa namanya aksiologi itu adalah nilai, kemudian memberikan contoh yang itu belum masuk dalam ranah publik, pendapat publik, cuma pendapat pribadi, maka sebenarnya itu belum masuk dalam ilmu filsafat itu sendiri atau aksiologi yang ibu maksud itu. Iya. Mungkin itu itunya Bu, barangkali ya Bu ya. Barangkali betul. Jadi kan minggu lalu kan kita sudah dijelaskan sama Pak Prof ya tentang ilmu pengetahuan itu. Ilmu pengetahuan itu ciri-cirinya apa gitu, bukan aksiologi yang artinya diamati berkali-kali hal yang sama juga kita temukan gitu, berkali-kali bukan satu kali. Berkali-kali kita amati, berkali-kali kita gunakan kebenaran itu, maka dia tetap sama gitu, tetap bisa diamati. Maka itu disebut dengan kajian ilmu pengetahuan kan kemarin itu. Iya, betul. Nah, iya, bukan aksiologi, tapi ilmu pengetahuannya, ciri-ciri ilmu pengetahuan kan itu kemarin. Diamati berkali-kali, maka dia tetap sama. Maka itu, aksiologinya itu kan tetap harus mengacunya ke ilmu pengetahuan. Apa aksiologi itu tidak masuk dalam ilmu pengetahuan? Atau iya. Iya, kajian kita memang kajian ilmu pengetahuan juga. Tema kita hari ini aksiologi ilmu pengetahuan dan manfaatnya bagi manusia. Jadi aksiologi ilmu pengetahuan itu bagaimana kita menilai ilmu pengetahuan itu dalam aksiologi, menilai ilmu pengetahuan itu dalam konteks etika baik dan buruk nilainya, kata Pak Supri tadi, misal 7 sampai 10 baik, kemudian 1 sampai 6 tidak baik atau buruk, kita sebutkan situ. Kemudian dalam konteks estetika kita melihat ilmu pengetahuan itu indah atau tidak indah gitu. Itu dia Pak Supri. Jadi memang harus berkali-kali ilmu pengetahuan itu diamati baru dia bisa disebut dengan ilmu pengetahuan. Kalau sekali ngomong habis itu sudah disebut ilmu pengetahuan, itu namanya tidak masuk ke ciri-ciri ilmu pengetahuan tadi gitu. Itu Pak Supri. Iya, iya. Iya. Oh, kajian ontologi ya. Coba kita cari Ontologi apa? lagi Bu, ontologi. Biar tuntas Bu. Izin Pak Karena kita tidak bahas ontologi, saya nggak paham untuk tunggu Ya dicari. Bu Nurmadia, sebentar. Sebentar Bu ya. Bu Yus mau jawab Bu Yus ya? Kalau Ibu Nurmadia punya arti ontologi ya silakan. Oke, silakan Bu Nurmadia. Nggak bahas ontologi. Jelaskan tentang ontologi. Oke, terima kasih Apa itu kepada ontologi? moderator. Sedikit ingin menambahkan dari penjelasan yang diberikan oleh Bu Yus untuk pertanyaan Pak Supriyadi yang berkaitan dengan apa sih sebenarnya antara epistemologi, ontologi dan aksiologi. Epistemologi itu kita ingin mengetahui bagaimana berkaitan kepada ilmu pengetahuan, apa hakikat pengetahuan itu. Sementara aksiologi apa sih manfaat,
manfaatnya. Kalau tadi kata Ibu Yo sebagai pemateri, nilai yang dilihat daripada tanyakan apa sih ontologi itu. Jadi ontologi itu adalah yang berkenaan dengan apa hakikat dari sesuatu yang ingin kita cari itu. Kalau pengetahuan berarti apa sih hakikat pengetahuan itu sendiri? Nah, pada saat kita membawa kepada contoh konkretnya rumah lah ya. Nah, pada saat rumah kita tanyakan apa sih sebenarnya rumah itu? Itu kita sudah mulai masuk kepada kajian ontologi. Jadi kita ingin mencari hakikat tentang benda yang ingin kita ketahui itu. Nah, pada saat tersebut itu masuk dalam golongan atau masuk kepada ranah ontologinya. Sementara aksiologi yang kita ingin lihat adalah apa manfaat dari ilmu yang kita pelajari ini, kesan agama. Apa sih manfaatnya dari pemateri membagi dari segi nilai etika dan estetikanya? Kira-kira pengetahuan tentang agama. Jadi kalau saya sedikit berbeda dengan penilaian dari Bu Yus yang mengatakan bahwasanya nilai itu adalah angka rank 10 sampai 7 itu nilai baik. Kalau saya bukan di situ mengatakan yang nilai itu. Nilai itu adalah kebermanfaatan dari suatu pengetahuan. Kalau kita mengatakan bahwasanya ilmu itu ada manfaatnya, disitulah dia mengandung nilai. Tapi pada saat seseorang menganggap ilmu itu biasa-biasa saja, ya berarti itu tidak punya bobot nilai terhadap orang tersebut. Jadi kalau aksiologi itu memandang sebuah atau sesuatu, kalau tadi dikaitkan kepada pengetahuan, memandang pengetahuan itu punya nilai manfaat atau tidak. Pada saat dia punya nilai manfaat, itulah dikatakan kita sudah membahas pengetahuan tersebut. Ini perlu kita sorot lagi dari sudut estetika. Kira-kira pengetahuan ini bagaimana? Karena ada orang yang memandang bahwasanya dari segi nilainya, kalau tadi dibawa kepada gambar-gambar seni yang menurut sudut pandang Islam, seni itu boleh selama tidak melanggar koridor ajaran agama. Menutup mau gayanya seperti apapun, maka itu sudah termasuk seni. Tapi seni dalam sudut pandang yang non-muslim mungkin tidak begitu. Dengan berjilbab yang lurus-lurus saja, menutup aurat itu tanpa ada ikat sana, ikat sini, atau dengan gaya-gaya tertentu, itu tidak termasuk. Nah, ini juga dari sudut pandang kebermanfaatan dari sebuah pengetahuan yang akan kita kaji atau kita peroleh dari pengetahuan yang kita bahas. Jadi saya kira kalau untuk ranah-ranah itu Pak, kita lihat dari sudut-sudut kalau ontologi itu kita ingin mengetahui, kita kaitkan kepada pengetahuan, maka hakikat tentang pengetahuan yang mau kita kaji. Sementara aksiologi itu adalah manfaat dari apa yang ingin kita kaji. Kalau tadi kaitannya pada pengetahuan, berarti manfaat pengetahuan yang akan kita kaji itu masuk kepada ranah aksiologi. Saya kira itu sedikit penambahan Pak dari pembahasan tentang apa sih sebenarnya ontologi dan apa aksiologi. Segala sesuatu yang menjadi objek kajian kita, kalau ontologi itu apa sih hakikat dari sesuatu itu. Tinggal kita mengaitkan objeknya saja. Kalau tadi kaitkan pada pengetahuan, maka apa sih hakikat dari pengetahuan ini? Itu saya kira Pak Mahfud sebagai sedikit tambahan untuk penjelasan dari pemateri Bu Yus terhadap pertanyaan Pak Supri. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nurmadiah yang sudah menjelaskan panjang lebar tentang ontologi dan aksiologi. Bu Yus, gimana Bu Yus? Ya, terima kasih Bu Nur. Betul, Bu Nur bilang yang dilihat dari aksiologi itu melihat manfaat atau kegunaan nilai itu. Maka munculnya adalah baik, buruk kalau kajian etika. Kemudian ketika estetika indah atau tidak indahnya gitu. Kemudian yang masalah angka tadi itu sebenarnya Bu Nur itu Pak Supriyadi ingin melihat bisa tidak angka 1 sampai 10 gitu. Nah, 7 sampai 9 itu adalah bagus gitu atau baik. Itu
contoh dari Pak Supriyadi. Jadi itu terima kasih Bu Nur atas masukannya dan tambahannya. Semoga kita semua semakin paham dengan yang disampaikan oleh Bu Nur tentang perbedaan-perbedaan dari setiap kajian tadi. Kajian ontologi, aksiologi lebih ke kegunaan atau manfaat yang akhirnya akan munculnya satu nilai baik atau tidak baiknya. Jika kita kaji lagi dari estetika, maka akan muncul manfaat apa yang dilihat dari ilmu pengetahuan itu, akan muncul keindahan dan ketidakindahannya. Itu dia Pak Supriyadi, dan aksiologi itulah yang disebut dengan nilai atau value tadi, jika dilihat dari segi bahasanya. Terima kasih. Kita kembali ke moderator Pak Mahfud Triono, silakan Pak Mahfud. Oke, terima kasih Yus yang juga sudah menjelaskan dengan rinci Panjang kali lebar terkait aksiologi ini ya. Dan Iya. kemudian sekarang sudah jam 9.16. Mungkin selanjutnya untuk lebih jelasnya terkait aksiologi ilmu pengetahuan dan manfaatnya bagi manusia, ya kita mohon kepada Bapak Dr. Darus Syamsi untuk bisa menjelaskan kepada kita tentang apa itu aksiologi ilmu pengetahuan dan manfaatnya bagi manusia. Ya. Yang kemudian nanti di akhirnya kita bisa menarik kesimpulan ya tentang aksiologi ini. Pada Pak Doktor, masih ada ya? Lagi ada kerjaan. Masih ya? Tutup Pak, miring-miring. Ya, kita tunggu ya, Pak Dokter. Ya, sabar menunggu.